26043 dari jurusan Kedokteran Gigi Universitas Mula Warman. Jadi kali ini aku mau bikin video penjelasan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai pembahasan topik, tema, dan kerangka karangan. Jadi simak videonya ya. Jadi kita masuk ke pengertian topik. Topik ini adalah pokok pembicaraan tentang suatu hal yang akan digarap menjadi karangan. Nah, pokok pembicaraan yang dimaksud ini adalah sesuatu yang masih bersifat umum. Terus topik karangan merupakan jawaban atas pertanyaan masalah apa yang akan ditulis atau hendak menulis tentang apa. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita menentukan topik karangan. Yang pertama, topik menarik perhatian penulis. Kemudian yang kedua, topik diketahui atau dikenal dengan baik. Dan yang ketiga, bahannya dapat diperoleh. Yang keempat, itu adalah topik dibatasi ruang lingkupnya. Nah, dari penjelasan tadi itu kita bisa mengetahui persamaan dan perbedaan antara topik dan judul. Jadi topik dan judul ini memiliki persamaan dalam hal sama-sama dapat menjadi judul karangan. Tapi antara keduanya itu juga terdapat perbedaan. Nah, topik ini sebagai judul besar yang bersifat umum dan belum menggambarkan sudut pandang penulisnya. Sedangkan judul itu lebih spesifik dan telah mengandung permasalahan yang lebih jelas atau yang lebih terarah. Jadi, jika sebuah judul dirasakan masih terlalu luas dan harus diuraikan lagi atau diperkecil lagi, judul itu masih bisa disebut topik, sedangkan uraiannya disebut judul. Kemudian perumusan dan penulisan judul yang baik sebaiknya harus memperhatikan tiga hal sebagai berikut ini. Yang pertama, judul itu harus relevan. Artinya, judul karangan harus mencerminkan isi karangan. Kemudian yang kedua, judul harus provokatif. Jadi, judul harus provokatif ini artinya sebuah judul karangan harus mampu membangkitkan rasa ingin tahu pembaca untuk mengetahui isi karangan itu lebih dalam. Dan yang terakhir itu judul harus singkat. Jadi maksudnya itu judul itu tidak boleh memiliki kalimat atau frasa yang panjang. Nah, jadi selanjutnya dalam merumuskan sebuah topik terdapat 4 tips dalam membatasi topik. Yang pertama, tetapkanlah topik yang ingin digarap dalam suatu kedudukan sentral. Kemudian yang kedua, ajukanlah pertanyaan seperti apakah topik yang berada dalam kedudukan sentral itu masih dapat diperinci atau tidak. Kemudian yang ketiga, tetapkanlah yang mana dari perincian tadi yang akan dipilih. Dan yang terakhir yaitu ajukan pertanyaan apakah sektor tadi masih perlu diperinci lebih lanjut atau tidak. Nah, selanjutnya kita masuk ke tema. Jadi, menurut arti katanya, tema itu berarti pokok pemikiran tertentu yang akan disampaikan oleh penulis dalam karangannya, yang disebut tema karangan. Kemudian, penetapan tema sebelum memulai mengarah itu sangatlah penting untuk menyampaikan suatu ide secara teratur. Jadi, ide tersebut jelas sehingga isi karangan akan dipahami dengan mudah oleh pembaca. Kemudian, tema juga dapat diartikan sebagai pengungkapan maksud atau tujuan. Jadi, walaupun tema itu sebenarnya berada di dalam pikiran penulis, sebaiknya tema tetap dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk kalimat yang panjang lebar, terutama bagi penulis pemula. Kemudian, perumusan tema secara eksplisit itu akan memudahkan penulis untuk menyusun kerangkanya yang akan digarapnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian kerangka karangan. Jadi, kerangka ini adalah rencana teratur dalam pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utama kerangka ini untuk menunjukkan hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Kerangka memungkinkan pengarang melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Jadi, dengan demikian pengarang itu dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis. Kemudian, kerangka sendiri ini mengandung rencana kerja, kemudian mengandung ketentuan bagaimana penyusunan karangan. Kerangka ini akan membantu penyusunan yang logis dan teratur, serta memungkinkan pengarang membedakan ide-ide yang menduduki tempat utama dari ide-ide tambahan. Kemudian
Kemudian dalam penyusunan kerangka ada tahap yang perlu dilakukan. Yang pertama yaitu memilih topik, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga mengatur gagasan, dan yang keempat menulis karangan itu sendiri. Kemudian ada manfaat kerangka karangan. Jadi manfaat kerangka karangan ini yang pertama, kerangka karangan akan memudahkan pengarang untuk menyusun karangan yang sebenarnya dan dapat mencegah pengarang mengolah suatu ide sampai 2 kali, serta mencegah pengarang keluar dari sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian manfaat yang kedua yaitu adalah kerangka karangan akan membantu pengarang menyusun atau menciptakan klimaks yang berbeda-beda menurut variasi pergelaran dan penekanan pada bagian yang dipentingkan. Yang ketiga, dalam kerangka karangan dapat dilihat secara jelas materi pembantu yang diperlukan dan ke bagian mana materi-materi itu akan dimasukkan. Manfaat yang keempat, bila kerangka karangan telah rapi tersusun, berarti separuh karangan sudah selesai, sebab semua ide sudah dikumpulkan, dirinci, dan diruntun secara teratur. Dan manfaat yang terakhir yaitu kerangka karangan merupakan miniatur dari keseluruhan karangan. Jadi melalui kerangka karangan, pembaca dapat melihat intisari ide serta struktur suatu karangan. Kemudian lanjut ke macam dan bentuk kerangka karangan. Jadi kerangka karangan itu ada dua, yang pertama kerangka topik dan yang kedua kerangka kalimat. Kedua macamnya ini tidak boleh dicampur, harus dipilih salah satu untuk digunakan secara bertaat asas. Jadi kerangka topik itu terdiri atas kata, frasa, atau klausa yang didahului tanda-tanda yang sudah lazim untuk menyatakan hubungan antar gagasan. Kemudian kerangka ini dapat dibentuk dengan sistem tanda atau kode tertentu. Hubungan di antara gagasan ditunjukkan oleh kerangka dinyatakan dengan serangkaian kode yang berupa huruf dan angka. Selanjutnya kita masuk ke metode pengaturan dan penyusunan kerangka karangan. Yang pertama itu ada waktu atau kronologis. Jadi bahan itu disusun menurut urutan waktu. Kemudian yang kedua dari yang kita ketahui ke yang belum kita ketahui atau yang tidak diketahui, dari yang sederhana ke permasalahan yang lebih rumit. Kemudian yang ketiga ada perbandingan dan pertentangan. Jadi baik perbandingan maupun pertentangan itu menunjukkan hubungan di antara berbagai hal atau gagasan. Cara ini dapat dipakai secara terpisah atau bersama-sama. Perbandingan itu menunjukkan kesamaan, sedangkan pertentangan itu menunjukkan ketidaksamaan. Jadi cara yang efektif adalah membandingkan atau yang mempertentangkan butir demi butir. Kemudian yang keempat itu ada dari yang secara umum ke yang secara khusus. Kemudian yang kelima ada yang dari yang khusus ke yang umum. Terus selanjutnya ada dari masalah ke pemecahan atau dari pertanyaan ke jawaban. Selanjutnya ada dari sebab ke akibat atau dari akibat ke sebab. Dan mungkin segitu aja video penjelasan aku tentang tema, topik, dan kerangka karangan. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa lagi.